Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Direction ingin mempresentasikan jasa yang kami buat. Sebelumnya perkenalkan, saya Bung. Saya Bimo Supardi Rawan. Saya Jericho Baskira Tepu. Direction adalah studio kreatif digital yang berfokus pada jasa pembuatan UI UX, website profesional, dan aplikasi Android beradaptasi pada pengalaman pengguna. Kami menggabungkan kreativitas desain dengan pendekatan teknologi untuk menciptakan antarupa yang tidak hanya menarik secara visual, tapi juga intuitif dan mudah digunakan. Direction hadir sebagai partner strategis bagi startup, UMKM, dan institusi yang ingin meningkatkan kualitas digital experience mereka. Kenapa kami ada? Kami percaya bahwa desain yang baik mampu mengubah pengalaman pengguna menjadi lebih berkesan dan membantu bisnis bertumbuh lebih cepat. Fokus kami bukan hanya pada keindahan tampilan, melainkan pada bagaimana desain dapat menjadi alat strategis untuk mencapai tujuan bisnis. Apa yang kami lakukan? Direction adalah studio kreatif digital yang menawarkan jasa pembuatan UI UX untuk website dan aplikasi mobil. Kami menggabungkan pendekatan berbasis riset pengguna, teknologi terbaru, dan estetika modern untuk menghasilkan desain yang intuitif dan efektif. Bagaimana kami melakukannya? Kami menggunakan metodologi design thinking yang dimulai dari riset mendalam hingga usability testing. Setiap desain kami disesuaikan dengan kebutuhan spesifik klien dan terus dikembangkan untuk feedback literatif untuk mencapai hasil terbaik. Untuk konteksnya, kapan masalah itu terjadi? Masalah muncul saat bisnis mulai merancang atau mengembangkan produk digital seperti website atau aplikasi, namun tidak memiliki keahlian di bidang desain UI UX. Untuk masalahnya, kurangnya pemahaman tentang pentingnya desain yang berorientasi pengguna, serta keterbatasan sumber daya untuk menciptakan antarupa yang efektif dan menarik. Alternatif yang dilakukan, bagian bisnis menggunakan template gratis atau menyewa freelancer tanpa spesialisasi UI UX untuk menekan biaya. Pelanggan, UMKM, startup digital yang sedang menjalani transformasi digital memiliki masalah ini paling sering. Dampak emosionalnya yaitu pelanggan merasa desain yang dibuat kurang menarik. Untuk dampak yang dapat diukur, bounce rate tinggi di atas 60%, konversi rendah di bawah 2%, dan user retention buruk yang berdampak pada penurunnya penjualan. Kekurangan alternatif. Yang pertama, template bersifat generik dan tidak mempresentasikan identitas bisnis. Freelancer kadang tidak memahami user journey atau tidak menyediakan revisi dan konsultasi UX secara menyeluruh. Problem interview and supervision. Many customer interview terdapat 21 yang telah kami interview dan kami menggunakan Google Form. Ada sekitar 14,3% penjawab yang tidak setuju atas solusi untuk masalah ini dan sekitar 38,1% penjawab setuju atas solusi untuk masalah ini. Market size estimation, TAM atau total addressable market. Semua bisnis di Indonesia besar dan kecil yang membutuhkan layanan desain UX. Totalnya sekitar estimasi total 300 sampai 500 juta per tahun. Untuk segmen pasar yang UX yang bisa layani berdasarkan fokus produk dan layanan. Atau startup di UMKM, go digital, perusahaan rebranding. Target klien aktif kurang lebih 12.000 bisnis potensial. Rata-rata kebutuhan desain UI UX per proyek 10 sampai 20 juta. Estimasi total market value sum 100 sampai 300 juta per tahun. Serviceable obtainable market. Porsi pasar realistis yang UX bisa ambil dalam 1 sampai 2 tahun pertama. Target akuisisi awal 5% dari sum. Target klien kurang lebih 600 bisnis. Rata-rata proyek 20 juta, total sama estimasi 100 juta per tahun. Ini contoh customer pelanggan kami, yaitu namanya Susan Lestari, 28 tahun, kerjaannya CEO dan founder e-commerce startup. Masa
Masalahnya, sulit meningkatkan konversi dari pengunjung ke pembeli. User interface website dinilai ribet dan membingungkan oleh pengguna. Kebutuhannya membuat web dan mobile app yang modern, simpel, dan konversi tinggi sekaligus UX yang nyaman di mata dan mudah dimengerti. Bagaimana UX yang bisa membantu? Pertama, ada mendesain ulang interface berdasarkan user journey. Yang kedua, membuat prototipe interaktif untuk uji coba sebelum launch. Oke, ini adalah tampilan untuk value proposition kampus kami. Untuk penjelasannya, yang pertama untuk customer job di sini ada website atau aplikasi mobile yang menarik dan mudah digunakan, lalu menaikkan user retention dan user satisfaction, menyederhanakan pengalaman pengguna agar proses pembelian atau registrasi lebih cepat. Lalu di sini ada pains. Sulit, yang pertama ada untuk sulit menemukan jasa desain yang mengerti kebutuhan spesifik bisnis, biaya desain UI UX profesional biasanya mahal. Lalu ada template yang banyak tersedia di internet terasa kaku dan tidak sesuai kebutuhan. Lalu kurangnya pemahaman teknis tentang pentingnya UX dalam meningkatkan performa digital. Lalu ada proses revisi yang memakan waktu lama dan tidak fleksibel. Lalu di sini ada Gains-nya. Gains itu mendapatkan desain yang estetik, intuitif, dan berbasis pada riset pengguna. Lalu ada proses pengerjaan cepat, transparan, dan kolaboratif. Lalu ada hasil desain yang meningkatkan user experience dan conversion rate. Lalu ada kemudahan berkomunikasi dengan tim desain. Lalu yang terakhir harga kompetitif dengan kualitas premium. Lalu untuk company-nya yang pertama ada produksi dan service, yang kedua ada jasa desain UI UX untuk website aplikasi mobile, lalu ada user research dan usability testing, lalu ada konsultasi strategi pengalaman pengguna, dan layanan revisi fleksibel dan berbasis feedback. Lalu ada pen relievers. Untuk pen relievers-nya menyediakan jasa yang fokus pada user centric desain, bukan sekedar tampilan. Lalu ada harga yang kompetitif, tidak mengorbankan kualitas. Lalu ada proses desain berbasis feedback bertahap, iteratif untuk mengurangi resiko miskomunikasi. Lalu ada timeline pengerjaan jelas dan transparan. Lalu yang terakhir memberikan report hasil usability testing untuk meyakinkan keputusan desain. Lalu di sini ada Gains Creator. Untuk Gains Creator-nya membantu bisnis tampil lebih profesional di dunia digital, lalu meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap platform yang lebih mudah dinavigasi. Lalu ada memberikan kompetitif advance di pasar melalui pengalaman pengguna yang lebih baik. Dan yang terakhir membuka peluang untuk meningkatkan penjualan dan loyalitas pelanggan. Oke, untuk selanjutnya ada solution. Di solutionnya pertama kami menawarkan layanan desain UI UX yang berfokus pada pengalaman pengguna berbasis riset dan pendekatan design thinking. Tim kami memberikan solusi desain yang dapat meningkatkan efisiensi dan daya tarik digital klien. Poin-poin utama dari layanan kami yang pertama desain berbasis riset pengguna, tampilan modern dan profesional, iterasi desain berbasis feedback nyata. Lalu ada benefitnya, yang pertama ada meningkatkan kepuasan pengguna akhir, membantu bisnis tampil menegur secara visual, lalu ada mengurangi resiko desain tidak efektif karena berbasis data. Yang keempat, lalu ada meningkatkan kualitas pengguna dengan desain yang ramah, lalu ada menggunakan tools modern seperti Figma, Adobe XD. Lalu kami membuat prototipe yang dapat diuji langsung oleh klien sebelum masuk ke tahap development, sehingga mengurangi revisi besar di akhir. Yang terakhir, memberikan layanan konsultasi dan support setelah proyek selesai, memastikan desain tetap optimal seiring perkembangan bisnis. Lalu yang selanjutnya ada competition analysis. Kami membandingkan dengan beberapa kompetitor. Yang pertama untuk produk, kompetitor 1 umum tidak standar, untuk kompetitor 2 sangat profesional besar, lalu kompetitor 3 template otomatis, yang untuk kompetitor 4 cukup bagus namun terbatas. Nah, untuk kami kostum, kreatif, fokus UX, dan riset pengguna. Lalu untuk harga, untuk kompetitor 1 itu sangat murah, kompetitor 2 mahal, kompetitor 3 terjangkau tapi generik, kompetitor 4 menengah. Lalu untuk kami kompetitif dan fleksibel. Lalu untuk branding channels, kompetitor pertama itu terbatas, individu, kompetitor kedua multi platform, kompetitor ketiga platform langsung, kompetitor keempat sosial media lokal. Untuk kami itu sosial media, website, dan portal bisnis. Lalu untuk kemasannya ada minim, hanya untuk kompetitor itu hanya minim, hanya file final. Lalu untuk kompetitor dua lengkap dan dokumentasi, kompetitor 3 terbatas pada template, kompetitor 4 standar. Yang untuk kami itu ada prototype, konsep, dan konsultasi. Lalu untuk market reviews-nya, kompetitor 1 itu bervariasi, kompetitor 2 umumnya positif, kompetitor 3 umum dan cepat, kompetitor 4 cukup positif. Lalu untuk kami itu fokus UMKM dan startup dengan review positif. Lalu UVP-nya untuk kompetitor 1 harga murah, untuk kompetitor 2 tim besar dan pengalaman,
komputer 3 mudah dan instan, komputer 4 lokal dan cepat. Untuk kami itu desain UX modern berbasis riset mobile plus. Untuk Edmore Astrocat untuk komputer 1 sampai komputer 4 tidak ada. Untuk kami itu ada konsultasi gratis, revisi fleksibel, after project juga ada after project support. Untuk link kampusnya kami yang pertama untuk masalahnya apa ya, UMKM atau startup memiliki produk digital dengan UI atau UX yang buruk, keterbatasan SDM untuk mendesain terbuka yang optimal. Untuk alternatif yang ada platform di desain instan seperti Wix atau Canva, menyewa freelancer dari marketplace global hingga menggunakan jasa studio desain besar. Lalu untuk solusinya yang pertama ada layanan desain UI UX end-to-end yang mencakup riset pengguna, pembuatan wireframe, prototipe interaktif, hingga desain antar muka final yang siap digunakan. Untuk key metrics-nya itu ada jumlah klien UMKM dan startup. Lalu ada proposisi nilai yang unik. UCL terletak pada fokus desain yang mengedepankan ada pengalaman berbasis riset mendalam. Lalu ada konsep tingkat tinggi menjadi partner desain UI UX terpercaya untuk UMKM dan startup digital yang ingin meningkatkan daya tarik dan efektivitas produk mereka tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Lalu keuntungan yang tidak adil, yang pertama ada tim dengan latar belakang teknik informatika dan desain, lalu ada proses desain yang berbasis data dan uji pengguna. Lalu channel kami ada website resmi, media sosial. Segmen pelanggannya itu ada UCL mencakup UMKM yang sedang melakukan transformasi digital, startup yang sedang mengembangkan produk minimum viable MVP seperti perusahaan yang ingin serta perusahaan yang ingin melakukan redesign terhadap aplikasi atau website mereka agar lebih menarik dan efektif. Pengguna awalnya ada startup tahap awal yang membutuhkan tampilan profesional untuk produk digital mereka. Startup tahap awal yang membutuhkan tampilan profesional untuk produk digital. Lalu ada struktur biayanya, gaji atau desain free tim kreatif, lalu ada biaya hosting, domain, dan tools desain, Figma, Adobe, dan lain-lain. Our channelnya meeting sama research user. Lalu kalau yang pendapatannya ada jasa desain per proyek sama paket langganan UI atau UX support bulanan. Untuk MVP-nya ada deskripsi produk. Yang pertama, layanan desain pengguna, UI dan pengalaman pengguna UX, profesional untuk web dan aplikasi mobile, sudah estetika, fungsionalitas dan kebutuhan pengguna. Cara kerjanya, klien isi brief online, wireframing, diskusi, revisi, finalisasi desain, dan serah ke tim developer. Toolsnya pakai Figma, Adobe XD, sama VS Code. Untuk kontaknya kami bisa di Instagram atau email. Lalu di sini ada customer engagement, value proposition, risky assumption, sama experience format. Lalu MVP validation-nya, what is your MVP? Layani sana UI atau berbasis permintaan dengan portfolio digital, template pemesanan, dan sistem brief online. Ada tes detailnya, duration 3 minggu, uji coba dengan 5 klien pertama, target audience startup baru, dan UMKM digital. How to reach them, melalui LinkedIn, grup WhatsApp, developer promosi lewat media sosial, dan komunikasi startup lokal. Ada learning dan insight-nya, klien menghargai kecepatan respons dan pendekatan konsultatif. Harga awal sedikit terlalu rendah, bisa dinaikkan dengan paket layanan. Lalu ada next step-nya, perbaiki sistem pemesanan online, tambahkan fitur live chat di website, munculkan campaign testimoni klien di media sosial. Ini lanjut ke sales plan. Di sebelah kiri terlihat target market kita, UMKM digital, startup awal, listnya UMKM dan startup yang aktif ke media sosial atau LinkedIn. Opportunities, prospek mengisi brief online di website UXion setelah melihat portfolio atau campaign edukatif. Customer ya klien bisnis yang melakukan pemesanan. Ini target customer segmen UMKM digital. Target customer segmen numbernya itu 1000. Terus channel to be used to attract the target customer segment itu kita pakai Instagram, Facebook, WhatsApp group. Terus estimate number of leads-nya kita 800. Estimate cost convert this lead to actual customer itu ada 10 juta. Terus lanjut ke startup tahap awal, target customer-nya itu 500. Channel atau sosial medianya itu kita pakai LinkedIn atau partnership komunitas dari startup lain. Estimate number of leads-nya ada 300. Estimate cost to convert-nya itu 5 juta. Terus yang terakhir ada bisnis e-commerce pemula, target customer-nya kita itu ada 500.
channelnya itu dari TikTok, Ads, YouTube, influencer, mikro, bidang bisnis digital. Estimate number of leads-nya itu 300, estimate cost to convert this lead-nya itu 5 juta. Next itu ada go to market strategy. Ini ada poin sama ide kreatif atau strategisnya di poin sosial media itu Instagram, showcase before after redesign, real educative UX dan testimonial. Di LinkedIn, insight, design thinking, sama kolaborasi bisnis to bisnis. TikTok, konten edukatif ya tentang UX yang buruk versus UX yang ideal. Dari YouTube Short, tips cepat UI. Facebook Group, share studi kasus dan cari early adopter. Terus yang kedua ada branding video pendek yang judulnya From Sketch to Pixel, UI that comforts. Narasinya itu tentang tim UX yang membantu UMKM bersaing lewat UX, ending CTA, ubah tampilan dan ubah hasil bisnismu. Branding positioning, UI UX membantu UMKM dan startup meningkatkan user experience, konversi, dan citra brand melalui desain UI UX berbasis riset yang estetis, intuitif, dan mobile friendly. Target for the next 1 year itu target klien kita itu seenggaknya harus ada 100. Terus sales and distribution, sales channelnya itu web resmi kita, Instagram, form pemasaran online, live chat atau email. Distribusinya itu kita Figma, file export, revisi Notion, sama Zoom meeting. Nah, sini ada financial plan-nya. Di sebelah kanan ada penjelasannya itu UI Xion membutuhkan modal awal yang sebesar 56 juta untuk memulai operasional sebagai studio desain UI UX digital. Modal ini digunakan untuk legalitas aset tetap seperti perangkat kerja, biaya promosi, dan gaji awal tim. Sebagian besar biaya dialokasikan untuk kegiatan marketing dan kualitas desain. Karena UX Xion menargetkan klien dari kalangan startup dan UMKM digital dengan kebutuhan branding dan tampilan digital yang kuat. Forecast PLA itu bisa dilihat dari salesnya dari Januari sampai Desember, total 1 tahun salesnya total sales, cost of service-nya, gross profit, sampai ke bawah result yang kita dapat selama 1 tahunnya dari sebelah kanan. Financial projection ini, jadi number of sales di tahun pertama itu 26, tahun kedua 39, tahun ketiga 51, tahun keempat 61, tahun kelima 70, sampai ke bawah yang ngikutin value of each sale-nya, average price per unit. Ini kita bikin average per unit itu kita bikin startis saja, jadi tetap 5 juta. Total revenue-nya, gross profit-nya, terus lanjut ke capital cost, equipment kita di kantor gitu. Equipment kita cuma beli di hari pertama, di tahun pertama, jadi totalnya cuma 30 juta. Expense-nya dari tahun pertama ke 5 itu meningkat terus. Marketing dan promotion-nya kita juga meningkat, nggak cuma Instagram doang atau web resmi kita, digital marketing dan customer service juga kita tingkatin harganya. Utilities, electricity kayak listrik atau wifi di kantor itu kita meningkat harganya. Office supply juga, rent, terus bawahnya ada total kita, terus bawahnya ada earningnya.
unit economics, PL unitnya revenue di tahun 2025 ada 5 juta, COGS-nya di tahun 2025 ada 1.500.000, gross profit-nya 3.500.000, gross profit margin-nya 70%, operating cost-nya 2.500.000, operating profit-nya 1 juta, unit economics-nya CAC-nya di tahun 2025 kita dapat 1.076.923 perak, CLV-nya kita dapat 24.500.000, ARPU-nya kita dapat 5 juta. Ini semua unit ekonomi untuk 1 tahun. Ini ada tim kita, tadi kita juga udah kenalan. Saya Jericho sebagai CEO, Bimo Ali sebagai CMO, dan Amri sebagai COO. Kami percaya bahwa desain bukan hanya soal estetika, tapi tentang menciptakan pengalaman yang membangun hubungan jangka panjang antara bisnis dan penggunanya. UXion hadir untuk membantu klien yang membawa bisnis mereka ke level berikutnya dengan solusi desain yang intuitif, efektif, dan berorientasi hasil. Bersama UXion, mari kita wujudkan masa depan digital yang lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.